Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalap berkah kepada Syekh Abdul Qadir. Sebagai seorang wali besar, bahkan pimpinan para wali yang sangat alim dan dianugerahi oleh Allah dengan beragam karamah, Syekh Abdul Qadir dipandang mempunyai banyak barokah. Karenanya, hingga saat ini banyak umat Islam yang tabarrukan ataupun ngalap berkah kepada Syekh Abdul Qadir melalui beragam cara. Ada yang melalui pembacaan manakib, bertawasul, memperingati haulnya, ziarah ke makamnya, dan seterusnya. Barakah atau berkah ini memang sangat kental di kalangan umat Islam, utamanya di kalangan para santri, salaf, dan kaum nahdliyin. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah ataupun barakah mempunyai arti ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Dalam kamus Al-Munawwir, barakah, al-barakatu, diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Hal ini hampir sama dengan definisi yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Para ulama juga menjelaskan bahwa berkah adalah segala sesuatu yang bernilai dan memberi kemanfaatan besar meskipun secara kuantitas sedikit yang bisa mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia, dan sejenisnya. Berkah karena juga menjadi sebuah doa. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar semoga berkah, yang artinya semoga kita mendapatkan curahan kebaikan atau tambahan kebaikan, baik kebaikan yang berupa bertambahnya harta, rezeki, maupun berupa kesehatan, ilmu, dan amal kebaikan, ataupun pahala. Dalam Al-Quran, kata berkah ataupun barokah hadir dengan beragam makna. Di antaranya langgengnya kebaikan, banyak dan bertambahnya kebaikan. Al-Quran sendiri merupakan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Al-Quran Surah Shad ayat 29. Berkah ataupun barokah dalam arti yang luas bisa menyangkut masyarakat atau kaum yang mendapatkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh kaum dalam suatu wilayah. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Paling tidak, dari kedua ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sumber keberkahan bagi orang-orang yang beriman datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, syarat untuk datangnya berkah adalah dengan beriman dan bertakwa. Ini berlaku baik secara individu maupun masyarakat ataupun jama'i, sehingga keberkahan dapat kita rasakan sebagai pribadi muslim maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sebagai pribadi, keberkahan dapat kita rasakan, misalnya dengan mendapatkan hidup yang tenang, bahagia, sehat, rezeki yang cukup, anak yang soleh, solehah, tetangga yang baik, dan sebagainya. Dalam konteks hidup bermasyarakat, keberkahan itu bisa berupa lingkungan yang aman, damai, tidak ada bencana, bahan makanan yang melimpah dan murah, dan sebagainya. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri orang yang merasakan hidupnya penuh berkah? Kita kembali mengacu kepada Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa indikator orang-orang yang mendapat berkah dalam hidupnya sesuai dengan kriteria Al-Quran, antara lain merasa nikmat dalam beramal saleh, itu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am. Konsisten ataupun istiqamah dalam kebaikan, ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Ali Imran. Merasakan kerinduan kepada Allah, dan ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Al-Anfal. Berkah ini penting sebab berkah menunjukkan nilai dan manfaat dari apa yang kita miliki. Mempunyai sesuatu sedikit tidak apa-apa asal berkah daripada mempunyai hal banyak tetapi tidak berkah. Syukur-syukur mempunyai sesuatu yang banyak dan juga berkah. Apalah artinya kita mempunyai harta yang banyak, mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya, kalau tidak membawa keberkahan. Sesuatu yang tidak membawa berkah biasanya akan membawa celaka. Karenanya berkah harus dicari, sebab ia merupakan hal penting dalam hidup kita. Seseorang akan sangat bahagia jika harta atau kekayaannya bertambah atau meningkat. Mempunyai mobil misalnya, jika bertambah baik dari sisi jumlah maupun manfaatnya, itu pertanda berkah. Begitu juga rumah, kalau berkah maka ia akan bertambah baik, terutama dari sisi fungsi dan manfaatnya. Terkait dengan berkah ini, ada tradisi yang disebut dengan ngalap berkah.
Di kalangan santri tradisional dan warga Nahdliyin, perkara ini bukan soal yang asing. Ngalap berkah merupakan bahagian dari tradisi mereka. Bahasa Arab dari ngalap berkah ini adalah tabarrukan. Seperti yang dijelaskan, tabarrukan ataupun ngalap berkah adalah hal yang lumrah yang terjadi di pesantren-pesantren Indonesia. Lalu, apakah bisa ngalap berkah alias tabarukan kepada para nabi, wali, orang-orang saleh, termasuk kepada para guru? Tentu saja bisa. Sebab melalui orang-orang saleh, seperti para nabi dan wali, berkah bisa kita dapatkan. Orang-orang saleh tersebut merupakan salah satu wahana bagi Allah untuk menyalurkan berkahnya kepada kita. Karenanya, para sahabat sendiri juga sering bertabaruk kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang menjelaskan sifat dan macam-macam tabarruk sahabat kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat yang membincangkan soal tabarrukan para sahabat dengan tubuh Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melalui rambut Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Tolhah. Melalui ludah Rasul sebagaimana yang dilakukan Asma bin Abu Bakar. Melalui keringat Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salim, dan hal itu diafirmasi oleh Rasul. Bahkan barang-barang yang pernah disentuh Rasul pun bisa dijadikan tabarukan oleh sahabat. Salah satunya adalah minuman. Jadi tabarukan itu sesuatu yang sah-sah saja. An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa hadis-hadis tadi merupakan kebolehan untuk tabarukan dengan bekas orang-orang soleh. Bahkan Ibnu Hibban dalam sahihnya membagi 2 bab khusus yang menjelaskan tentang bolehnya ngalap berkah ataupun tabarukan dengan orang-orang saleh dan ahli ilmu. Terus, mengapa perlu lewat dengan orang-orang saleh seperti Syekh Abdul Qadir? Karena orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir dan juga para wali serta orang-orang saleh lainnya merupakan sosok yang hatinya bersih sehingga secara rohani sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi kekasihnya Allah. Dengan tabarukan melalui beliau, Allah akan mudah mendengarkan doa-doa kita. Maka muncullah tradisi-tradisi tertentu yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk ngalap berkah terhadap Syekh Abdul Qadir. Seperti membaca manaqib, bertawasul terhadap beliau, dan seterusnya.